Oke. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 4A. Salam sehat selalu. Belum. Ya. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini semua? Sehat-sehat kan? Sehat Pak. Sehat, Pak. Asik. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Daryl. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Kevin. Pak Daniel. Pagi, Sakti. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Kak. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Matthew. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi, Abim. Pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Udah siap kan kita belajar hari ini? Anak-anak, hari ini kita nanti sampai akhir ya. Kita akan Zoom terus ya. Nanti Bapak kasih waktu 30 menit. Jeda pelajaran itu 30 menit. Untuk yang Selamat pagi, Daniel. Pak Daniel. pagi Saya baru masuk. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi Danela. Oke. Pak Daniel. Pagi Aldrik. Pak Guru ulangi ya. Nanti setiap jeda 30 menit dari matematika ke BK itu yang pakai HP bisa digunakan untuk mengecas HP-nya ya. Ini nggak bisa Terus nih nanti kita. kalau yang pakai HP, misalkan HP kalian sudah panas, boleh dimatikan kameranya ya, atau baterainya sudah tinggal Di sedikit, sana aja. Di sana. boleh dimatikan kameranya. Tapi kalau yang pakai laptop, tolong dinyalakan. Nah ini dia nih. Ini kita. Oke. Bentar ya, tunggu teman kalian baru 24. Pak Guru nyiapin dulu. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi. Pakai bintang ya Titet. Iya. Selamat pagi, Pak Daniel. Iya Titet. Pagi, Seni. Udah Titet. Udah. Udah. Oke Titet. Oh iya. Udah. Oke, bentar ya. Siapin dulu semuanya. Tunggu dulu. Pergi, Pung. Pagi, Pak Daniel. Selamat pagi. Pagi, Pak Daniel. Selamat pagi. Bentar ya, Pak. Selamat pagi, Pak Daniel. Pagi. Melalui sikap baik yang kita lakukan, pengampunan, kasih, dan kepedulian kepada sesama membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kita sudah lebih Bapak itu Kok masih ada yang baru doa pagi? pagi Pak Daniel. Salam dulu. Pagi. Pagi Feli. Selamat pagi Feli. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi. Siapa tadi? Anak-anak udah di... Oh, Nedo ya. Pagi, Pak Daniel. Selamat pagi Nedo. Udah disiapin kan buku matematika ESPS, alat tulis, pensil, pulpen. Oke. Ntar tunggu dulu, Bapak nyiapin dulu satu lagi.
Selamat pagi Pak Daniel. Anak-anak, tadi sudah berdoa kan? Sudah berdoa kan? Semua sudah berdoa. Kalau sudah berdoa, mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kemarin kalian sudah belajar apa itu arti pecahan, kemudian pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, ada yang masih belum jelas tentang materi kemarin? Ada yang belum jelas enggak? Atau sudah jelas semua? Kalau sudah... Belum Pak. Hah? Belum. Belum. Carol belum jelasnya di mana? Udah jelas Pak maksudnya. Oh, udah jelas. Oke, kalau udah jelas, kita mulai saja pembelajaran kita. Kita lanjutkan ya ke bagian berikutnya. Oke, dah. Pagi Pak Daniel, maaf telat tadi lagi Ya. minum susu. Ya, nggak apa-apa, Pak Kiabel. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Sebentar, maaf. Salah saya. Kita ulangi ya. Salah. Oke, nah. Oke, kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kalian bisa, Matematika. iya, kalian bisa buka buku kalian, SPS halaman 7. Kalian buka buku SPS kalian halaman 7, di situ ada membandingkan dan mengurutkan pecahan. Bapak akan menjelaskan sedikit. Oke, sudah siap? Sudah dibuka semua bukunya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Nah, sudah, kita langsung masuk. Pak. Oke, yang pertama membandingkan pecahan yang akan kita bahas. Yang kedua, Saya nggak halaman berapa? Halaman 7 tadi. yang kedua mengurutkan pecahan. Nah, jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa melakukan operasi hitung, yaitu membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lain. Kemudian mengurutkan pecahan, baik yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya berbeda. Oke, anak-anak. Nah, langsung saja membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan gambar. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Seperti dalam buku kalian.
Dan yang ketiga, membandingkan langsung kedua bilangan atau kedua pecahan. Oke, lanjut aja. Nah, untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas gambar yang diwarnai. Kita lihat, Bapak akan sajikan dua gambar. Nah, ada dua gambar. Kita lihat, anak-anak. Yang pertama, yang diwarnai berapa bagian? Satu. Satu. Berarti satu bagian per berapa bagian itu ada berapa bagian totalnya? 1/4, Pak. Ah, 1/4. 1/4. Nah, oke, 1/4. Nah, yang gambar kedua itu yang diwarnai berapa bagian? 3 bagian. Nah, 3 bagian. 3 Pak. Bukan, 4. bukan 3/1 ya anak-anak ya, tapi 3/4. ya 3/4. 3 bagian per total bagian semuanya 3/4. Nah, sekarang kalian bandingkan yang diwarnai 1 bagian sama yang diwarnai 3 bagian itu besar mana? 3/4. 3/4. Maka 1/4. itu lebih kecil dari 3/4. nah 1/4 lebih kecil dari 3/4. Itu ya, membandingkan pecahan dengan gambar. Jelas belum? Jelas Pak. Ya. Pak. Oke, jelas. Seperti dalam buku kalian itu kalau buku kalian 2/4 dengan 3/4. Sekarang Pak Guru menjelaskan dengan contoh yang lain yaitu 1/4 dengan 3/4. 1 bagian dengan 3 bagian besar 3 bagian. Maka 1/4 lebih kecil dari 3/4. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini ada 2 gambar. Nah, yang pertama, berapa pecahnya itu anak-anak? 1/2 Pak. Ya, 1/2 atau 1/2 atau setengah. Yang gambar kedua yaitu 1/3. 3. Ya, nah, kalian lihat bagiannya setengah sama 1/3. Besar mana? 1/2. Ya, 1/2. Kita lihat bedanya aja kelihatan. 1/2 segini besarnya, 1/3 cuma segini. Berarti setengah lebih besar daripada 1/3. Nah, jelas anak-anak? Jelas belum? Yang membandingkan dengan gambar. Jelas Pak. Iya, jelas ya. Seperti dalam buku kalian juga sudah ada, itu sama persis setengah dan 1/3. Jadi besar daerah yang diwarnai di pecahan setengah dengan pecahan 1/3 itu yang diwarnai luas yang setengah daripada 1/3. Maka setengah lebih besar daripada 1/3. Oke, jelas? Jelas anak-anak? Jelas Pak. Oke. Oke, jelas ya. Oke, nanti kalau mengerjakan soal berarti bisa. Oke, berikutnya yang kedua adalah dengan garis bilangan. Ya, dengan menggunakan garis bilangan. Pak, suara Bapak kecil. Oke. Iya Pak, makin mengecil. Oke, udah jelas belum? Sudah Pak. Oke. Oke. Ya, Pak Guru terpaksa pakai headset ya, pakai speaker karena kalau tak lepas nanti suara dari luar bisa masuk.
Oke, dah kita yang kedua adalah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya ada di buku kalian halaman 7 bagian bawah. Oke, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat. Nah, berdasarkan gambar garis bilangan di samping dapat diketahui yang pertama, setengah, kita lihat setengah letaknya berada di sebelah kanan 1/3. Nah, berarti kalau di sebelah kanannya, maka setengah lebih besar. Kalian perhatikan setengah dan sepertiga. Setengah berada di sebelah kanannya sepertiga kan? Maka setengah lebih besar daripada 1/3. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, berikutnya 1/6. Letaknya berada di sebelah kiri 1/4. Kalian lihat 1/6 dan 1/4. 1/6 letaknya di sebelah kiri 1/4 kan? Maka 1/6 lebih kecil daripada 1/4. Oke, jelas ya. Jadi kalau garis bilangan itu semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Oke, kalian bandingkan sekarang secara langsung aja, lesan aja ya. 5/8 dengan 1/3. Besar mana? Kalian lihat 5/8 bagian bawah. Paling bawah sendiri dengan 1/3. 5/8 di kanan atau di kirinya 1/3? Halo anak-anak. Kero gak ngerti, Di kanan. Siapa Di yang nggak kanan. ngerti? Yang nggak ngerti Di siapa? kanan. Carol, Pak. Carol. Kanan. Saya, Pak. Oke, Carol. Saya juga nggak ngerti, Pak. Saya juga, Pak. Saya Oke. Oke, Saya baik. nggak ngerti. Baik. Oke, baik. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama yang akan kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan misalkan yang pertama. Sorry. Nah, nih yang pertama yang kita bandingkan adalah setengah dan sepertiga. Kalian cari setengah dan sepertiga. Udah ketemu belum? Di dalam garis bilangan. Sudah, Pak. Nah, Pak. nah sekarang kita lihat letaknya setengah itu di sebelah kanannya sepertiga atau di sebelah kirinya sepertiga. Sebelah kanan. Nah, Kiri. ya setengah berarti di sebelahnya di sebelah letaknya di sebelah kanannya sepertiga kan? Berarti kalau di sebelah kanannya berarti lebih besar. Oke, jelas belum Joanna, Carol, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sakti, Semi, udah ngerti? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Di sebelah kalian cari dulu pecahan yang kalian mau bandingkan, setengah dan sepertiga. Nah, karena setengah letaknya di sebelah kanannya 1/3, maka setengah nilainya lebih besar daripada 1/3. Oke, sudah jelas sekarang atau semakin bingung? Pak. Oke, sudah jelas. Ya, ada yang tanya? Saya kemarin sudah diajarin Papa. Saya jadinya sudah ngerti, Pak. Oke, terima kasih Andres. Oke, yang berikutnya, contoh berikutnya, Pak Guru bandingkan 1/6 dan 1/4. Letaknya yang di sebelah kanan 1/6 atau 1/4?
Seperempat. Seperempat. Maka seperempat nilainya lebih besar daripada 1/4. 1/4. Iya, yang lebih besar adalah 1/4 daripada 1/6. Oke, jelas belum cara menggunakan garis bilangan? Garis garis bilangan ini bisa digunakan jika kalian memakai bukunya kotak-kotak sehingga ukurannya bisa sama. Kalau kalian pakai buku garis yang biasa, mungkin ukurannya akan berbeda. Ya. Oke. Tapi ini jarang dipakai, biasanya kalau ada soal pun akan ditampilkan garis bilangannya. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke. Pak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke halaman 8. Cara yang ketiga, yaitu membandingkan langsung pecahannya. Membandingkan langsung pecahannya. Nah, cara membandingkan dua pecahan secara langsung itu ada dua cara. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kita dapat membandingkan langsung pembilangnya. Oke, jika penyebutnya sama, maka kita dapat membandingkan langsung pembilangnya. Oke, contohnya Pak Guru kasih contoh. Bandingkan 2/5 dengan 4/5. Nah, penyebutnya udah sama belum? Sama, Pak. Oke, penyebutnya sama kan? Sama, Pak. Ya, Pak. penyebutnya sama-sama 5. Ya kan? Nah, berarti kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 besar mana? 4. Oke, besar 4. Maka 2/5 lebih kecil dari 4/5. Jelas belum kalau penyebutnya sama? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, kalian ini dulu, siapkan dulu. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu jika penyebutnya berbeda, maka kita lakukan perkalian silang. Apa itu perkalian silang? Yaitu mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Begitu sebaliknya, pembilang pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Nah, contoh, bandingkan 2/5 dengan 3/4. 2/5 dan 3/4. Nah, kita lihat. Pembilang pecahan pertama 2. Kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. 2 kali 4. Berapa anak-anak? 8, Pak. 8. Nah, sekarang yang berikutnya pembilang pecahan kedua kita kalikan penyebut pecahan pertama. 5 kali 3. Berapa? 15.
8 dan 15 besar mana? 15, Pak. 15, Pak. Nih, kita lihat udah kelihatan kan? 4 kali 2, 5 kali 3. Nah, hasilnya itu ditulis di atas pembilangnya. Oke, 4 kali 2 di atas 2 kita tulis. 4 kali 2 berapa tadi? 8, Pak. Nah, berarti di atas 2 kita tulis 8. 5 kali 3 berapa? 15. Nah, kita tulis di atas 15. Nah, 8 dan 15 berarti besar 15. Nah, berarti 2/5 itu lebih kecil dari 3/4. Nah, jelas belum anak-anak? Yang ini, yang cara kedua jika penyebutnya berbeda dengan mengalihkan silang. Kalau kalau kalian harus menyamakan penyebutnya dulu, kelihatannya lama. Maka Pak Guru kasih cara yang paling cepat, yaitu dengan langsung membandingkan dengan perkalian silang. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalian harus lancar perkalian. Oke, sudah lancar semua kan perkaliannya? Ya, Pak. Oke, nanti ada suatu waktu Pak Guru akan tes kalian perkalian lagi. Oke, ini ada yang mau ditanyakan enggak? Yang penyebutnya berbeda. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Sudah jelas semua? Berapa? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Jelas, Pak. Oke, Pak. Jelas, Pak. oke. Tidak, Pak. Oke, kalau sudah jelas, kita langsung masuk yang bagian terakhir, yaitu mengurutkan pecahan. Oke. Mengurutkan pecahan juga ada 2 langkah. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama. Nah, maka tinggal kita urutkan saja pembilangnya, ya. Jika penyebutnya sudah sama, kita urutkan pembilangnya. Oke. Contoh. Nah, urutkan dari yang terkecil 4/8, 7/8, 1/8, dan 3/8. Nah, penyebutnya sudah sama belum anak-anak? Sudah sama, Pak. Sudah sama. Berarti Yang berbeda. nah, iya. Berarti tinggal kita urutkan pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, kita urutkan pembilangnya. Berarti kalau kita urutkan dari yang paling kecil, berarti berapa anak-anak? 1/8, 3/8, 4/8, 7/8, Iya, 3/8, pinter semua. 3/8, 4/8. Semuanya sudah diajarkan Papa. Iya. Oke, jadi 4/8, 7/8, 1/8, 3/8 jika diurutkan, maka menjadi yang paling kecil adalah 1/8, berikutnya 3/8, berikutnya 4/8, dan yang terakhir adalah 7/8. Nah, gampang kan kalau penyebutnya sama. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Oh, jelas. Sekarang kita masuk yang kedua. Jika
penyebutnya berbeda. Nah, jika langkah yang Pak Guru gunakan nanti, kalian ada cara yang lain, boleh kalian gunakan ya. Ini Pak Guru mengajari caranya Pak Guru dulu. Tapi kalau kalian punya cara yang lain yang lebih gampang, boleh kalian gunakan. Oke. Ya, ya anak-anak. Oke, sekarang kita jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dahulu penyebutnya dengan cara mengalihkan seluruh penyebutnya. Nah, ini juga kalau kalian harus pintar-pintar perkalian. Karena kalian belum belajar KPK-FBB, maka Pak Guru menggunakan cara yaitu mengalihkan dulu seluruh penyebutnya. Nanti kalau kalian sudah belajar KPK-FBB, kita bisa menggunakan KPK. Ya. Bukan BKKB, kelompok kriminal bersenjata. Oke, kita samakan dulu penyebutnya dengan mengalihkan seluruh penyebutnya. Sudah ada bayangan belum anak-anak? Angkanya Pak yang Ya, penyebutnya oke. berbeda. Oke, contoh. Urutkan dari yang terbesar 3/8, 1/4, dan 1/2. Nah, penyebutnya berapa angkanya anak-anak? 8/4/2. 2. Beda kan penyebutnya? 842. Beda kan? Beda. Beda kan? Pak. Nah, Pak. karena berbeda, maka langkah kita adalah kita kalikan penyebutnya semua. Oke, 8 dikali 4 dikali 2. Nah, ketemu adalah 64. Jadi penyebutnya kita rubah jadi 64 semua. Nah, 3/8 kita lihat. 8 biar jadi 64 itu kali berapa? Atau 64 dibagi 8 berapa? 8, Pak. 8. Berarti atasnya pembilangnya juga dikali 8. Ingat pecahan senilai kemarin. Ya, jadi 8 biar jadi 64 itu dikali 8, maka atasnya juga dikali 8. 3 kali 8 berapa? 24. Oke, 24. Nah, sekarang 1/4. 4 biar jadi 64 dikali 16. Maka pembilangnya juga dikali 16. Oke. Sudah? Kalau 4 dikali 16, maka pembilangnya juga dikali 16. 1 kali 16 hasilnya 16. Kemudian setengah. Penyebutnya 2. Biar jadi 64, itu kita kalikan 32. Maka pembilangnya kita kalikan 32. 1 kali 32 ketemu 32/64. Nah, dari sini kalian bisa ngurutkan kan? Bisa, Pak. Oke, berarti yang paling besar adalah 32/64. Kemudian 24/64. Yang terakhir 16/64. Nah, maka jika dikembalikan, yang paling besar adalah setengah, kemudian 3/8, dan yang terakhir adalah 1/4. Oke, syaratnya adalah kalian harus sudah bisa perkalian dan pembagian.
Tapi bukannya kalau sudah bisa perkalian pembagian juga harusnya sudah bisa karena kan pembagian itu cuma kebalikannya dari perkalian. Nah, kadang ada teman kalian yang masih bingung. Pembagian. Perkalian sudah lancar, Pak, tapi saya pembagian bingung. Itu ada. Ya. Ya. Maka pelan-pelan kita belajar ya. Ini sudah jelas belum anak-anak? Ada yang masih mau tanya enggak? Jelas, Saya sudah bisa, Pak. Adanya Saya semuanya sudah diajarkan Bapak Ya. dari kemarin. Ada yang tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, baik, kalian kerjakan dulu halaman 9, latihan 3. Nanti kita bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Pak Guru kasih waktu. Nomor 1 kalian kerjakan semua, A sampai D. Kemudian nomor 2, kalian catat ya. Kalian catat. Nomor 2, kalian kerjakan 1 dan 2, Pak. kalian kerjakan D sampai I. Tadi kan A sampai D, sekarang D sampai I. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu yang kalian A, B, C. Ya, jadi Bapak ulangi. Bapak tulis di cat ya. Daniel, Ya. nomor 2 yang mana aja ya, Pak? Ya, iya, saya tulis di cat ya. Kalian buka di cat ya. Saya tulis di cat ya. A1 sampai A sampai D. Nomor 2 B sampai I. Itu kalian kerjakan dulu. Nanti kita bahas bersama. Pak, itu nomor 3 atau nomor 4? Iya, nomor 4. Sorry, nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 bukan nomor 3 ya. Nomor 4. A sampai C, bukan nomor 3. Kerjakan sekarang ya. Anak-anak langsung di buku kalian aja. Nomor 3 sampai berapa, Pak? Nomor 3 tidak usah. Nomor 4 tadi apa? Itu di cat ada A sampai C. Nomor 2 kenapa sampai I, Pak? Kan di sini nggak ada I, Pak. Nomor 2 sampai I, D sampai I. Nomor 2 loh. Nomor 3 enggak. Nomor berapa sih, Pak? 1, 2, 4. Nomor 4 sampai berapa, Pak? Halaman 10. A sampai C. Jadi nomor 2 D sampai I. Ya. Terus nomor 4 itu A sampai C kan? Iya. Terus nomor 3 enggak. Pak, Ya. halaman berapa? 9, 10. Nomor 2 ditulis di buku tematik. Nomor 2 langsung aja. Nomor 2 langsung. Ya, nomor 2 langsung. Yang nomor 4 aja. Nomor 4 kan ke tempatnya enggak muat di buku tematik aja.
Di buku tulis, Pak, kalau yang nomor 4. Ya, Nomor 2 dan 3 itu langsung. Terus nomor 4 itu di buku tulis. Terus kerjaan di buku tulis. Gitu. Pak, halaman berapa, Pak? Nah, lo. halaman 9 dan 10. Tuh, tugasnya ya. Kerjain sekarang dulu, nanti dibahas bersama-sama. Itu apa artinya, Pak? Ya, Nomor 1 A sama D doang. A sampai D, bukan A dan D. Nomor 2, D sampai I. Pak Daniel. Pegang pensil Ya. Oh, dikumpulkan atau di Enggak, apa? kita bahas bersama habis ini. Ya, kalian kerjain dulu 10 menit, nanti kita bahas bersama. Oke? Pak.
Kalkulator. Sudah, Pak. Oke, kita tunggu dulu teman kalian. Tunggu, Pak. Saya belum kerjain. Tunggu. Ya, ya. Bentar lagi. 2 menit Tadi lagi. Pak yang halaman 9 dan 10 itu Iya. kerjakan Iya. sekarang. Iya. Pak Daniel, Ya. yang nomor 4 itu tinggal ditulis jawabannya kan? Iya, langsung jawabannya aja. Oh.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Sudah, Pak. Tunggu, Pak. Tinggal yang nomor 4 aku. Oke. Aku sudah pengen lah cepetan aja. Sudah, Pak. Oke, bentar. Pak, izin. Pak Daniel kok tutup kamera? Nah, maaf, kepencet. Bentar ya, bentar. Udah anak-anak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Apa? Nomor 1A. Nomor 1A itu gambar yang pertama 1/4. Oke, gambar kedua 3/4. Maka tandanya adalah 1/4 lebih kecil dari 3/4. Jadi gambarnya adalah yang cucuknya ke 1/4. Oke, jadi 1/4 lebih kecil daripada 3/4. Oke, ada yang salah? Tidak ada, Enggak, Pak. Pak. Oke, Tidak ada, gambar Pak. yang kedua. 3/6 dan 4/8. Ya, maaf, yang B dulu ya. Yang B dulu. Yang B dulu itu 4/5 dan 4/6. Besar mana, anak-anak? 4/5, Pak. 4/5. Ya, besar 4/5. Nomor 1. Nah, tadi jawabannya adalah ini. Yang B jawabannya adalah ini. Lebih besar. Ya, 4/5 lebih besar daripada 4/6. Sekarang yang C. Yang C
3/6 dan 4/8? Sama. Iya, Sama-sama setengah. Sama. sama. Kita sederhanakan itu sama-sama setengah. Oke. Sekarang yang D. Yang D 2/4 dengan 2/6. Besar mana? Lebih besar 2/4. Ya, 24. 2/4. Maka tandanya adalah nih. Oke, ada yang salah nggak? Ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Ada Pak. kan? Tidak, Pak. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 yang D. 12/20 dengan 10/20. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Ya, Lebih besar. Lebih besar. kita 12 Lebih besar. Besar. Oke, sekarang yang E. 15/23 dengan 18/23. Lebih besar Lebih kecil. Kecil. Lebih kecil. ya, atau 15/23 Kecil. itu lebih kecil daripada 18/23. Oke, sekarang yang F. 21/25. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Nah, Lebih Lebih besar. besar. oke, lebih besar. Oke, sekarang nomor 4. Lebih besar. Nomor 4 bukan yang G dulu ya? Iya, Pak. Oh iya, G. Iya. G. G itu 3/4 dan 2/6. Lebih besar, Lebih Pak. besar. Lebih besar. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Kali 3, 18. Dan 4 kali 2, 8. Maka hasilnya adalah lebih besar. Lebih besar. Besar. Oke. Sekarang yang H. 4/7 dan 8/14. Lebih besar. Lebih besar. Sama. Sama dengan. Sama besar. Nah, Sama dengan. ya kan 4 kali 14 itu kan 56. 7 kali 8 juga 56. Maka Sama dengan. sama dengan. Oke, yang I. 4/5 dan 8/10. Sama dengan. Sama Dengan. Sama dengan. Sama dengan, Pak. Oke, oke, dan Itu. Yang I lebih besar. Nomor 4. Sekarang nomor 4. 4. Yang A. Urutkan dari yang terbesar. Maka yang terbesar adalah 7. 8 3/8. Pintar semua ya. Oke ya, sekarang yang B. Jawabannya 10 8 per 5 5/8 4/8 10/11 5/11 4 dan 4/11 itu 5/11 5
Oh, 11 ya. 11, 5/11 dan 4/11 karena penyebutnya sudah sama. Yang kita lihat adalah pembilangnya. Oke. Sekarang yang C. Yang C. Urutannya 5/6, 5/6, 3/4, 1/2. 3/4, 1/2, 5/8, 3/4. Coba kita lihat. Oke. Oh, 12. Apa tadi? Terus dicoret-coretan di samping. Kan semuanya penyebutnya kan 3, 6, 2, 4, 6, 2, ya kan? Kita kalikan 4 kali 6 kali 2. Berarti hasilnya 48. Ya kan? Nah, sekarang yang 3/4. 4 biar jadi 48 itu kalikan 12. Maka kalau penyebutnya dikali 12, maka pembilangnya juga dikali 12. 3 kali 12 adalah 36. Oke, berikutnya 5/6. 6 biar jadi 48, itu kita kalikan 48, kita kalikan 8. Maka pembilangnya juga kita kalikan 8. Jadi 5 kali 8 dan 6 kali 8 ketemu 40/48. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah setengah. Penyebutnya 2. 2 biar jadi 48, itu kita kalikan 24. Maka kalau penyebutnya dikali 24, pembilangnya juga dikali 24. 1 dikali 24 ketemu 24. Nah, dari sini kalian bisa mengurutkan kan? Yang paling terbesar adalah 40/48 atau 5/6 yang paling besar. Kemarin sudah diajarin Papa, semuanya sudah. Oke, yang berikutnya adalah 36/48 atau 3/4. Dan yang terakhir, yang paling kecil adalah 24/48 atau 1/2. Jadi urutannya adalah 5/6, 3/4, dan 1/2. Jelas belum anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, baik untuk matematika urutannya dari, jadi Pak Guru ulangi, urutannya adalah 5/6, 3/4, dan 1/2 atau setengah. Oke, kalau sudah Berarti jelas. 32/64 berarti setengah juga dong. Kok 32/64? Ini kan pernya 48. Ya makanya aku mau nanya yang Iya. soal yang banyak gitu. Iya, iya. Oke. Ya. Anak-anak, kalau sudah, kalian boleh live untuk matematika hari ini. Terima kasih. Kalian sudah hebat, luar biasa. Sudah paham semua. Oke, habis ini nanti Tugasnya apa, Pak? tidak ada tugas. Kan kita sudah Zoom. Oke. Sudah dari dulu dibilang kalau Zoom tidak ada tugas. Oke, anak-anak. Habis ini kalian boleh live. Nanti kalian bergabung ke kelasnya Miss Sandra ya. Pelajaran BK pukul 9.30. Baik, Pak. Nanti Dadah, ketemu Pak. ketemu Dadah. Bapak lagi 10.30 ya. Kita akan masuk ke tematik, kita bahas soal-soal lagi. Belajar matematika ya, Pak? Baik, Pak. Tematik. Ya, kita bahas soal-soal Tim. lagi. Kita bahas soal-soal lagi ya. Lanjutin, Pak. Ya. Kita bahas soal-soal lagi.
Oke, kalian boleh undur diri, kalian boleh live untuk saat ini. Kalian nanti masuk ke Dadah link yang semua. sama. Oke, dadah semua. Semua, dadah. 9.30. Dadah. Bye bye. Bye bye. Bye bye.